Saya Paul Jo akan kembali hadir dalam inspirasi malam di hari ini, Jumat 8 Mei 2020. Satu inspirasi akan saya bagikan untuk kita di malam hari ini dengan judul Ibu Bermata Satu. Pendengar yang diberkati, ibuku hanya memiliki satu mata. Aku membencinya. Dia sungguh membuatku menjadi sangat memalukan. Dia bekerja memasak buat para murid dan guru di sekolah untuk menopang keluarga. Ini terjadi pada suatu ketika aku duduk di sekolah dasar dan ibuku datang. Aku sungguh dipermalukan. Bagaimana bisa ia tega melakukan ini padaku? Aku membuang muka dan berlari meninggalkannya saat bertemu dengannya. Pendengar yang diberkati, keesokan harinya di sekolah, ibumu bermata satu, ejek seorang teman. Aku pun berharap ibuku segera lenyap dari muka bumi ini. Pendengar yang diberkati, jadi kemudian aku katakan pada ibuku, "Ma, kenapa engkau hanya memiliki satu mata? Kalau engkau hanya ingin aku menjadi bahan ejekan orang-orang, kenapa engkau tidak segera mati saja?" Pendengar yang diberkati, ibuku diam dan tak bereaksi. Aku merasa tidak enak, namun di saat yang sama, aku rasa aku harus mengatakan apa yang ingin aku katakan selama ini. Mungkin ini karena ibuku tidak pernah menghukumku, akan tetapi aku tidak berpikir kalau aku telah sangat melukai perasaannya. Pendengar yang diberkati, malam itu aku terjaga dan bangun menuju ke dapur untuk mengambil segelas air minum. Ibuku sedang menangis di sana terisak-isak, mungkin karena khawatir akan membangunkanku. Sesaat ku tatap ia dan kemudian pergi meninggalkannya. Pendengar yang diberkati, setelah aku mengatakan perasaanku sebelumnya padanya, aku merasa tidak enak dan tertekan. Walau demikian, aku benci ibuku yang menangis dengan satu mata. Jadi aku bertekad untuk menjadi dewasa dan menjadi orang sukses. Pendengar yang berkati, kemudian aku tekun belajar. Aku tinggalkan ibuku dan melanjutkan studiku ke Singapura. Kemudian aku menikah. Aku membeli rumahku dengan jerih payahku. Kemudian aku pun mendapatkan anak-anak juga. Sekarang aku tinggal dengan bahagia sebagai seorang yang sukses. Aku menyukai tempat tinggal ini karena tempat ini dapat membantuku melupakan ibuku. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kebahagiaan ini bertambah besar dan besar ketika apa? Siapa ini? Ini adalah ibuku. Masih dengan mata satunya, aku merasa seolah-olah langit runtuh menimpaku. Bahkan anak-anakku lari ketakutan melihat ibuku yang bermata satu. Pendengar yang diberkati, aku bertanya padanya, "Siapa kamu?" "Aku tidak mengenalmu." Kukatakan seolah-olah itu benar. Aku memakinya, "Berani sekali kamu datang ke rumahku dan menakut-nakuti anak-anakku. Keluar dari sini, sekarang juga." Pendengar yang berkati, ibuku hanya menjawab, "Oh,
maafkan aku mungkin salah alamat." Kemudian ia berlalu dan hilang dari pandanganku. Pendengar diberkati, oh syukurlah dia tidak mengenaliku. Aku agak lega. Kukatakan pada diriku, kalau aku tidak akan khawatir atau akan memikirkannya lagi, dan aku pun menjadi merasa lebih lega. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, suatu hari sebuah undangan menghadiri reuni sekolah dikirim ke alamat rumahku di Singapura. Jadi aku berbohong pada istriku bahwa aku akan melakukan perjalanan dinas. Setelah menghadiri reuni sekolah, aku mengunjungi sebuah gubuk tua. Dulu merupakan rumahku. Hanya sekedar ingin tahu saja. Pendengar yang berkati, di sana aku mendapati ibuku terjatuh di tanah yang dingin. Tapi aku tidak melihatnya mengeluarkan air mata. Ia memegang selembar surat di tangannya. Sebuah surat untukku. "Anakku, aku rasa hidupku cukup sudah kini. Dan aku tidak akan pergi ke Singapura lagi. Tapi, apakah ini terlalu berlebihan bila aku mengharapkan engkau yang datang mengunjungiku sekali-sekali? Aku sungguh sangat merindukanmu." Pendengar yang diberkati, dan aku sangat gembira ketika ku dengar bahwa engkau datang pada reuni sekolah. Tapi aku memutuskan untuk tidak pergi ke sekolahan demi engkau. Dan aku sangat menyesal karena aku hanya memiliki satu mata dan aku telah sangat memalukan dirimu. Pendengar yang berkati, kau tahu, ketika engkau masih kecil, engkau mengalami sebuah kecelakaan dan kehilangan salah satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak bisa tinggal diam melihat engkau akan tumbuh besar dengan hanya memiliki satu mata. Jadi kuberikan salah satu mataku untukmu. Pendengar yang diberkati, aku sangat bangga akan dirimu yang telah dapat melihat sebuah dunia yang baru untukku. Di tempatku dengan mata tersebut, aku tidak pernah merasa marah dengan apa yang kau pernah lakukan. Beberapa kali engkau memarahiku, aku berkata pada diriku, ini karena ia mencintaiku. Pendengar yang diberkati, kadang-kadang kita tidak mengerti seberapa besar pengorbanan ibu ataupun orang tua kita selama kita hidup. Karena itu, hargailah dan hormatilah ibu ataupun orang tua kita selama mereka masih hidup. Jangan sampai kita menyesal pada saat mereka meninggal, kita belum sempat membalas pengorbanan mereka. Dan selalu bawa mereka di dalam doa-doa kita. Pendengar yang diberkati, demikian inspirasi buat kita di malam hari ini, memberikan motivasi ataupun pembelajaran bagi kita untuk menghargai dan menghormati orang tua kita ataupun ibu kita yang dengan susah payah membesarkan kita dan menjadikan kita orang yang berarti. Terima kasih. Saya akan hadirkan satu pujian dari kuis dari Ibu Ida, lagu dari Pegunungan Tengah. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Pendengar yang berkati oleh Tuhan,
Inspirasi pertama sudah saya bagikan, dan saya juga menyampaikan pada pendengar semua bahwa pendengar dapat mengikutinya di akun YouTube Par GKI Kairos. Bisa masuk ke sana untuk mengikuti kisah inspirasi di sana. Ada beberapa yang sudah saya bagikan pada beberapa hari yang lalu, bisa juga dinonton kembali di akun YouTube Par GKI Kairos. Pendengar yang berkati oleh Tuhan, kembali saya akan bacakan lagi atau bagikan lagi satu inspirasi untuk kita di malam hari ini di sesi yang kedua. Kisah tentang kotak hitam dan kotak emas. Pendengar yang berkati, ada di tanganku 2 buah kotak yang telah Tuhan berikan kepadaku untuk dijaga. Tuhan berkata, masukkan semua penderitaanmu ke dalam kotak yang berwarna hitam, dan masukkan semua kebahagiaanmu ke dalam kotak yang berwarna emas. Pendengar yang diberkati, aku hanya melakukan apa yang Tuhan katakan. Setiap kali mengalami kesedihan, maka aku letakkan ia ke dalam kotak hitam. Sebaliknya, ketika bergembira, maka aku meletakkan kegembiraanku dalam kotak berwarna emas. Pendengar yang diberkati, tapi anehnya, semakin hari kotak berwarna emas semakin bertambah berat, sedangkan kotak berwarna hitam tetap saja ringan seperti semula. Pendengar yang diberkati, dengan penuh rasa penasaran, aku membuka kotak berwarna hitam. Pendengar yang diberkati, kini aku tahu jawabannya. Aku melihat ada lubang besar di dasar kotak berwarna hitam itu, sehingga semua penderitaan yang aku masukkan ke sana selalu jatuh keluar. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, aku tunjukkan lubang itu pada Tuhan dan bertanya, kemanakah perginya semua penderitaanku? Tuhan tersenyum hangat padaku dan menjawab, hambaku, semua penderitaanmu berada padaku. Pendengar yang diberkati, aku bertanya kembali kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau memberikan 2 buah kotak emas dan kotak hitam yang berlubang? Pendengar yang berkati, hambaku, kotak emasku kuberikan agar kau senantiasa menghitung rahmat yang aku berikan kepadamu. Sedangkan kotak hitam kuberikan agar kau melupakan penderitaanmu. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah semua kebahagiaanmu agar kau senantiasa merasakan kebahagiaan. Campakkanlah penderitaanmu agar kau melupakannya. Saat Tuhan belum menjawab doamu, Ia menambah kesabaranmu. Saat Tuhan menjawab doamu, Ia menambah imanmu. Saat Tuhan menjawab yang bukan doa-doamu, Ia memilih yang terbaik untukmu. Pendengar yang diberkati, di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan.
Semua sudah direncanakan. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik tergantung dari pilihan-pilihan yang kita ambil. Demikian inspirasi malam untuk sesi kita yang kedua. Tuhan memberkati kita. Pendengar Studi Binika Kairos yang diberkati oleh Tuhan, inspirasi kedua saya sudah bagikan untuk kita di malam hari ini, dan kembali saya akan bagikan lagi inspirasi yang ketiga untuk kita di malam hari ini. Inspirasi kita yang ketiga pada malam hari ini dengan judul Memberi Tidak Membuat Berkekurangan. Memberi tidak membuat berkekurangan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang kaya yang mempunyai 19 ekor kerbau dan 3 orang anak. Mendekati ajalnya, dia membagikan warisan kepada ketiga anaknya dengan pesan setengah untuk anak pertama, seperempat untuk anak kedua, dan 1/5 untuk anak ketiga. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, setelah sang bapa meninggal, ketiga anaknya membagikan kerbau sesuai dengan pesanan ayah mereka. Tapi mereka menemukan keganjilan bahwa masing-masing mereka akan mendapatkan bagian kerbau yang tidak utuh. Masing-masing tidak mau mengalah dan berusaha mendapatkan bagian yang utuh. Pendengar yang diberkati, terdengarlah kabar pertengkaran mereka oleh seorang bapak yang miskin yang punya 1 ekor kerbau. Akhirnya, bapak tersebut menemui mereka dan bersedia dengan ikhlas memberikan kerbaunya supaya masing-masing mendapat bagian yang utuh. Pendengar yang diberkati, anak-anak itu setuju dan mereka mulai membagi. Anak pertama mendapat setengah dari 20, yaitu 10 ekor. Anak kedua mendapat 1/4 dari 20, yaitu 5 ekor. Anak ketiga 1/5 dari 20, yaitu 4 ekor. Demikianlah masing-masing mendapatkan bagian yang utuh, dan totalnya adalah 10 ditambah 5 ditambah dengan 4 sama dengan 19, sisa 1 ekor dikembalikan pada bapak tadi. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, ternyata dengan memberi kita tidak akan kehilangan apa yang menjadi milik kita. Demikian inspirasi malam buat kita di malam hari ini. Kembali saya sampaikan buat pendengar dapat mengikuti kisah-kisah inspirasi yang sudah kami hadirkan dari beberapa waktu yang lalu lewat akun YouTube Par GKI Kairos, dan bisa mengikutinya di sana.